Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Ya, kali ini kita akan membahas dimensi 3 dengan cara vektor tetap part 2. Kita akan membahas sudut ya, sekarang sudut, dada dudut, sudut. Oke, kalau kemarin kita bahas jarak, sekarang kita bahas sudut. Gimana cara menggunakan vektor untuk menghitung sudut dalam persoalan-persoalan dimensi 3. Oke, langsung aja ya. Nah, sudut kita akan belajar 3 materi. Jadi yang pertama kita akan belajar mencari sudut antara garis dengan bidang, lalu sudut antara dua bidang, sudut terkecilnya ya, lalu sudut terkecil antara dua garis. Nah ini pakai formula aja nih, langsung selesai nanti. Oke, kita mulai dengan yang pertama, sudut antara garis dan bidang. Nah caranya ini nggak bisa langsung ya kerjain antara garis dan bidang, karena bidang itu kan mengandung banyak garis ya. Kita bingung mau milih garis yang mana pada awalnya untuk menentukan sudut bidang tersebut dengan garis. Nah, cara mengakalinya adalah pertama kita tentukan dulu sudut terkecil antara garis dan vektor normal bidang. Caranya ya ini, sudut antara garis dan vektor normal bidangnya itu adalah theta misalnya. Jadi berlaku persamaan cos theta sama dengan harga mutlak V dot n dibagi dengan besar V dikali besar N. Nah, kemudian nanti sudut antara garis dan bidangnya adalah katakanlah alfa ya, adalah 90 dikurangi theta. Gitu. Jadi nggak langsung dicari sudut antara garis dan bidang, tapi cari dulu antara garis dan vektor normalnya dengan menggunakan formula ini. Kemudian kita baru cari sudut antara garis tersebut dengan bidang dengan mengurangkannya dari 90. Jadi alfa atau sudut antara garis dan bidang sama dengan 90 dikurang theta. Nah, theta ini adalah sudut antara garis dan vektor normal bidang. Nah, gimana penerapan rumus ini? Kita langsung aja masuk ke contohnya. Nah, misalnya ada ini kubus, maksudnya ini bukan rusuk lagi. Kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 4 cm. Nah, ini contohnya ya. ABCDEFGH memiliki rusuk 4. Ini kesini 4, 4, 4, 4 semua. Sudut antara garis AE dengan bidang AFH adalah alfa. Nah, bidang AFH ini, AFH dengan garis AE ini ada sudutnya ya. Sudutnya ini alfa. Nah, yang ditanya sinusnya, sinus alfa sama dengan berapa? Nah, oke. Karena langkah pertama tadi adalah menentukan sudut ya antara garis ini dengan vektor normal bidang. Kita cari dulu vektor normal bidangnya dulu ya. Nah, vektor normalnya kita bisa carikan AH kali AF ya. AH cross AF nanti ketemu vektor normal sama dengan AH-nya 0, 4, negatif 4 ya. 0 nggak ke kiri, nggak ke kanan, 4 ke atas, negatif 4 ke belakang. AF-nya 4, 4, 0 ya, 4, 4, 0. Kita kalikan menjadi ini 16, negatif 16, negatif 16. Kita sederhanakan lagi vektor normal. Ingat ya, vektor normal bisa kita sederhanakan menjadi dibagi 16 semua, jadi 1, negatif 1, negatif 1. Ini vektor normalnya. Nah, sekarang kita cari sudut nih. Sekarang udah ketemu vektor normal, kita cari sudut antara AE dengan vektor normal ini berapa? Pakai rumus cos tadi. Nah, sudut antara EA dengan N adalah theta ya. Di mana tetanya ini cos theta sama dengan harga mutlak EA dot N dibagi harga mutlak besar EA dikalikan besar N. Nah, dikalikan aja dengan perkalian dot ya. EA-nya berapa? EA-nya kan 0, 4, 0. Nah, 0, 4, 0. N-nya ini masukin sini. Ini 0 kali 0, 0 kali 1, 0, 0 kali negatif 1, 0. Tinggal 4 kali negatif 1, negatif 4. Tapi karena di harga mutlak jadi tinggal 4. EA besarnya berapa? EA 4. Karena rusuknya kan 4 tadi. 4. N-nya berapa? Harga apa? Besar vektor normalnya ya ini. Akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat atau akar 3. Akar 3. Jadi 4 per 4 akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Itu cos theta-nya. Tapi yang ditanyain adalah sin alfa. Bukan ini yang ditanya ya. Theta ini adalah sudut antara EA dengan N, tapi bukan antara EA dengan bidangnya, tapi antara EA dengan vektor normalnya. Jadi sekarang kita cari alfa. Nah, sudut antara garis AE dengan bidang AFH adalah alfa 90 kurang theta sama dengan ini. 90 dikurangi sudut ini, dikurangi theta, di mana cosnya ini. Nah, kita sin masukkan ke rumus trigonometri. Jadi sin alfa sama dengan sin dari
90 kurang theta kan? Nah, sama dengan cos theta. Sin 90 kurang theta kan sama dengan cos theta. Akhirnya kita ketemu balik ke sini lagi. Cos theta sama dengan sepertiga akar 3. Jadi sinus alfanya sama dengan sepertiga akar 3. Atau sinus sudut antara garis AE dengan bidang AFH. Nah, itu sinusnya nilainya sepertiga akar 3. Gitu. Oke kan, ngerti? Sekarang ke pembahasan berikutnya. Sudut antara dua garis. Nah, ini lebih gampang ya. Caranya cari sudut antara dua vektor arah garis. Nah, vektor arah garisnya kita kalikan dot V1 dot V2, harga mutlak dibagi besar V1 dikalikan dengan besar V2 ya. Langsung ketemu ini. Contoh ya. Diketahui balok ABCD EFGH. Nih, ABCD EFGH. Di mana AB-nya 6, ya, BC-nya 8 dan BF-nya 4. Misalkan A adalah sudut antara AH dan BD, sudut antara garis ini nih, dengan garis ini nih A. Nah, cos 2A sama dengan, nah ini gampang tinggal trigonometri aja nanti belakangnya. Yang penting kita cari dulu vektor arahnya dulu. Nah, vektor arah AH kan berarti 0 ya, 4 ke atas ini, ke belakang negatif 8. Kita sederhanakan menjadi dibagi 4 semua, jadi 0, 1, negatif 2 ya. Vektor arah BD ke sini ya, BD pada negatif 6, nggak ke atas, nggak ke bawah 0, terus ke belakang negatif 8. Jadi ini, kita sederhanakan dengan dibagi 2 semua, jadi negatif 3, 0, negatif 4. Nah, udah langsung ketemu nih, karena udah ketemu garis, udah ketemu arahnya, langsung sudut antara dua garis, langsung masukkan rumus bisa. Jadi cos A, ya, sudut antara dua garisnya cos A, harga mutlak dari VAH dot VBD dibagi dengan perkalian antara besar VAH dan besar VBD. Nah, kita masukkan ya 0, 1, negatif 2, 3, 0, 4 dikalikan dot. Hasilnya ini 0 kan, 0, negatif 2 kali negatif 4, 8, 8-nya di atas. Nah, besar AH, besar VAH-nya kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 5, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat kan berarti 5, berarti diakarkan kan, terus kemudian jadi akar 5, VAH-nya akar 5, VBD-nya kan 9 ditambah 16 diakar, berarti akar 25 ya. Kita gabung aja di atas jadi 8 per akar dari 5 kali 25, berarti 8 per akar 125. Nah, yang ditanyakan cos 2A kan, ini belum. Ya udah manipulasi aja. Jadi kan cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1, ya tinggal ini. 2 kali ini dikuadratkan jadi 64 per 125 dikurangi 125 per 125 atau 1 ya. Jadi 128 dikurangi 125 per 125 ketemu 3 per 125. Ya ini jawabannya. Sangat mudah. Oke, contoh berikutnya. Sudut antara dua bidang, ini juga simpel. Sudut antara dua bidang itu sama dengan sudut antara vektor normal kedua bidang. Langsung aja cos alfa sama dengan harga mutlak N1 dot N2 dibagi dengan perkalian dari besar N1 dan besar N2 ya. Contoh soal. Rumusnya hampir mirip-mirip semua, yaitu cos sama dengan harga mutlak dot dibagi besarnya bawahnya. Contoh soal. Nah, pada kubus ABCD EFGH, X adalah sudut antara bidang ACH dan bidang EGD. Nah, nih ABCD EFGH. Sudut X adalah sudut antara ACH nih ya, ACH dengan EGD. Nilai sin 2X sama dengan, nah ini kan gampang, sin 2X. Ya tinggal kalau ketemu sin X-nya berapa, nanti ya ketemu cos X-nya berapa, ya sin 2X-nya bisa dicari dengan manipulasi trigonometri. Nah, sekarang cari dulu vektor normal kedua bidang ini. Cari vektor normal kedua bidang ya. Untuk bidang EDG ini, EDD vektor normalnya N1 ya kita anggap ya. DE kali DG. Nah, DE cross DG. DE-nya ini 011 ya, dari sini 0 1 1 ya. Terus DG-nya kan 1 1 0. Nah, kita kalikan silang menjadi negatif 1 1 negatif 1. Terus kemudian untuk bidang ACH juga sama. Kita kalikan aja AH dengan AC. Kita kalikan silang, ketemu vektor normalnya 0 1 negatif 1 kali 1 0 negatif 1 sama dengan negatif 1 negatif 1 negatif 1. Udah ketemu sudutnya langsung ini, udah ketemu ini.
Jadi kita masukkan rumus cos X ya sama dengan harga mutlak N1 dot N2 dibagi perkalian besar N1 dan N2. Nah, ini ketemu. Ini. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Ditambah negatif 1, 0 kan. Tinggal negatif 1 kali negatif 1, 1. Sini. Per akar 3 kali akar 3, 3. Jadi ini besar vektor normalnya semuanya ini akar 3 ya. Semuanya akar 3 nih. Nah, ini kenapa 1 saya pilih 1 ini di awal karena kita anggap aja rusuknya 1 biar simple. Gitu. Nah, terus ini sepertiga. Nah, tapi cos X ini yang kita tanyakan sin 2X. Kita harus punya juga nilai sin X sekarang. Cos kan sisi samping dibagi sisi miring kalau cos. Nah, sekarang sisi depannya kita cari aja pakai Pitagoras. Akar dari 3 kuadrat atau sisi miring kuadrat 9 dikurangi kuadrat dari sisi samping kuadrat 1. Jadi akar 8 sisi depannya atau 2 akar 2. Jadi sin X sama dengan sisi depan bagi sisi miring atau 2 akar 2 dibagi 3. Nah, gitu ya. Udah ketemu sin X-nya, cos X-nya ketemu, sin 2X ketemu. Sin 2X ya tinggal masukin rumus. 2 sin X cos X. Ya tinggal dikalikan 2 kali ini 2 akar 2 per 3 dikalikan 1/3 sama dengan 4/9 akar 2. Ini. Ya soal kadang dicampur-campur ya antara identitas trigonometri sama ini saya ambil di soal seleksi masuk UI ini. Tapi cara mengerjakannya ternyata gampang kalau dengan vektor. Nah, oke. Segitu aja sih cara mencari sudut dengan vektor ya, sangat sederhana. Terima kasih. Kalau belum paham coba diulang-ulang contoh videonya, contoh soalnya di video ini maksudnya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.